Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran IPA. Belajar IPA pasti menyenangkan. Kembali lagi belajar tentang listrik dinamis. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang cara menghitung hambatan pengganti pada rangkaian listrik seri, paralel, dan campuran. Pada kali ini fokus kita adalah pada latihan soal, ya. Lihat soal nomor 1. Hitung hambatan pengganti dari rangkaian di bawah ini. Kalau ketemu dengan soal mencari hambatan pengganti, langkah pertama yang harus kalian perhatikan adalah tentukan terlebih dahulu rangkaian yang ada pada gambar adalah rangkaian seri atau rangkaian paralel atau rangkaian campuran. Pada soal nomor 1 ini, jika diperhatikan, rangkaiannya tidak bercabang atau sejajar. Nah, rangkaian yang tidak bercabang atau sejajar ini adalah ciri dari rangkaian seri. Ya, ini perhatikan, ini rangkaiannya sejajar. Ya, ini adalah ciri dari rangkaian seri. Jika mencari hambatan pengganti rangkaian seri, caranya cukup mudah, tinggal di plus. Ya, jadi rangkaian yang ada, hambatan yang ada pada rangkaian tinggal dijumlahkan saja. Seperti biasa, jika ketemu dengan soal hitungan, biasakan menyelesaikannya dengan menggunakan 3D. Kita jabarkan satu-satu. D yang pertama yaitu yang diketahui adalah R1 2 ohm, ya. R2 3 ohm. Kita tulis diket R2 3 ohm. R3 4 ohm. Ditulis R3 4 ohm. Apakah ada yang lain yang diketahui? Kita simak, itu ada gambar. Tidak ada, berarti cukup R1, R2, dan R3 saja yang ada pada diketahui. Kemudian yang ditanya adalah hambatan pengganti. Karena di sini adalah rangkaian seri, maka yang ditanya adalah RS. Apa itu RS? R besarnya adalah hambatan pengganti, S ini adalah simbol dari seri. Jadi ditanya hambatan pengganti seri. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, untuk mencari hambatan pengganti seri, caranya cukup di plus. Maka dijawab RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Masukkan angka R1. R1 yang diketahui adalah 2 ohm. Tulis di sini. R2-nya adalah 3 ohm, ini ya. Tulis di sini. R3-nya 4 ohm, tulis di sini. Tinggal dijumlah, ketemulah hasil 9 ohm. Berikutnya. Sama seperti nomor 1, prinsipnya kalau ketemu dengan soal mencari hambatan pengganti, pastikan terlebih dahulu rangkaian yang ada pada gambar. Kalau soalnya seperti ini, bertingkat ya, berarti ini adalah ciri dari rangkaian paralel. Untuk mencari hambatan pengganti rangkaian paralel, caranya adalah diper. Ingat, cara untuk mengingatnya, rangkaian seri mencari hambatan pengganti di plus, rangkaian paralel diper. Ya. Kembali lagi ke soal nomor 2. Cara menyelesaikannya pakai 3D yang diketahui. R1-nya 3 ohm. Ditulis di sini ya, diket R1 3 ohm. R2-nya lihat di gambar 6 ohm. Tulis di sini diket R2 sama dengan 6 ohm. R3-nya perhatikan di gambar 9 ohm. Maka tulis diket R3 sama dengan 9 ohm. Yang ditanya adalah RP. R itu adalah simbol dari hambatan pengganti, P itu adalah simbol dari paralel. Nah, untuk mencari hambatan penggantinya, kalau rangkaian paralel adalah diper, maka rumusnya tulis terlebih dahulu 1 per RP sama dengan 1 per S1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Jadi pernya ini, penjumlahan pernya ini sesuaikan dengan banyaknya hambatan yang ada pada soal. Kalau di soal hanya ada R1 sampai R3, maka rumusnya cukup
1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Jadi menyesuaikan yang ada pada soal. Masukkan R1-nya, 1 per R1-nya, maka 1 per R3. 1 per R2-nya masukkan, 1 per 6. 1 per R3-nya masukkan, 1 per 9. Nah, jika ada penjumlahan pecahan, maka cara menyelesaikannya adalah samakan penyebutnya. Cari angka yang bisa dibagi oleh angka 3, 6, dan 9. Atau sama juga cari kelipatannya. Nah, ketemulah angka 18. Ya. Nah, kita lihat. 3 menjadi 18 itu kan dikalikan 6. Maka pembilang dari 3 ini harus dikalikan 6 juga. 1 kali 6, maka hasilnya adalah 6. Lanjut. 6 ya, menjadi 18 itu dikalikan 3. Maka pembilang dari 6 ini, yang 1 ini, harus dikalikan 3. 1 kali 3 adalah 3. Selanjutnya, 9 menjadi 18 itu dikalikan 2. Maka pembilangnya ini harus dikalikan 2 juga. 1 kali 2 sama dengan 2. Nah, jika sudah kita operasikan pembilangnya, tinggal kita jumlahkan. 6 tambah 3 tambah 2 adalah 11. Sedangkan penyebutnya tetap 18. Ya, ketemulah 11 per 18. Hati-hati, ini masih 1 per Rp. Padahal yang ditanya hanya Rp tanpa per. Bagaimana cara mencarinya? Cara mencari Rp berarti 11 per 18 ini kita balik menjadi 18 per 11 dengan satuannya ohm. Boleh sampai sini saja, boleh juga kalian hitung sehingga ketemu angka desimal, boleh ya. Sampai sini saja pun juga boleh. Kita ke contoh soal nomor 3. Hitung hambatan pengganti dari rangkaian di samping. Ini soal nomor 3 hampir sama seperti soal nomor 2, yaitu gambar rangkaiannya bertingkat atau rangkaiannya paralel. Cuma di sini saya ingin menunjukkan cara cepat ya. Jika kalian ketemu dengan soal mencari hambatan pengganti rangkaian paralel dan angka yang ada pada soal kembar, kita bisa menghitungnya dengan cara cepat. Caranya bagaimana? Seperti biasa, selesaikan dengan 3D. Diketnya jangan lupa tulis dulu. R1 dan R2-nya sama 10 ohm. Yang ditanya Rp. Dijawab. Ini cara cepatnya. Cara mencari Rp langsung kita tulis sama dengan R dibagi banyaknya tingkat atau banyaknya cabang. Ya. Masukkan nilai R-nya. Pilih salah satu. R-nya 10. Ya. Kita tulis di sini 10. Banyaknya tingkat berapa? Banyak tingkat ada 1, 2. Berarti banyak tingkat adalah 2. Nah, berarti ketemu angka 10 dibagi 2, ketemulah 5 ohm. Kalau kalian tidak percaya, bisa menggunakan rumus seperti contoh soal nomor 2 tadi. Coba kalian cek, betulkah hasilnya 5 ohm. Nomor 4. Mencari hambatan pengganti ya, cuma di sini hambatan penggantinya ada yang bertingkat, ada yang sejajar. Berarti di sini kita ketemu dengan rangkaian campuran. Nah, kalau kita ketemu dengan rangkaian campuran, cara menyelesaikannya, selesaikan dulu rangkaian paralelnya. Cari dulu hambatan pengganti pada rangkaian paralel. Kalau sudah, hasil yang diperoleh dari hambatan pengganti paralel baru kita serikan ya, seperti ini. Ini sengaja tidak Ibu tuliskan 3D-nya supaya nanti tampilannya lebih jelas. Tetapi kalau kalian mengerjakan soal nanti biasakan menggunakan 3D ya. Nah, selesaikan dulu rangkaian paralelnya. 1 per Rp sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2.
Nah, masukkan R1-nya. R1-nya di sini adalah 6, yang di paralel ya, 6. R2-nya adalah 3. Nah, sekali lagi, jika ketemu dengan penjumlahan pecahan, jangan lupa disamakan penyebutnya. Cari angka yang bisa dibagi angka 6 dan angka 3, yaitu angka 6. Ya, 6 menjadi 6 itu dikali 1, maka pembilangnya ini harus dikalikan 1. Atau 1 kali 1 sama dengan 1. 3 jadi 6 itu dikali 2, maka pembilangnya harus dikalikan 2. 1 kali 2 ketemulah angka 2. Kalau sudah tinggal kita jumlahkan, 1 tambah 2, 3, penyebutnya tetap 6. Jangan lupa dibalik ya, RP sama dengan 6 dibagi 3, hasilnya sama juga dengan 2 ohm. Ya, jadi hambatan pengganti paralel ini kita sudah menemukan sebesar 2 ohm. Kalau sudah, kita serikan ya. Maaf, ini Dewi ganti, Ibu ganti R3 biar tidak rancu dengan R1 yang ada pada paralel. Berarti rumusnya hambatan pengganti seri adalah R3 ditambah RP, di mana R3-nya adalah ini, 2 ohm. RP-nya adalah ini, 2 ohm. 2 ditambah 2 ketemulah 4 ohm. Jadi anak-anak untuk menentukan mana itu R1, mana itu R2, mana itu R3 itu selama di soal tidak dituliskan, kalian bebas menentukan mana yang R1, mana R2, mana R3, asal kalian tahu letak R1, R2, R3 itu pada rangkaian serikah atau paralelkah atau campurankah. Jadi tidak ada ketentuan selama di soal tidak tertulis mana R1, mana R2, dan mana R3. Kita ke hambatan pengganti berikutnya. Sama, masih ketemu dengan rangkaian campuran. Cuma yang nomor 4 tadi, rangkaian paralelnya tidak terdapat seri. Tetapi di soal ini, rangkaian campuran di mana rangkaian paralelnya di sini terdapat seri. Di contoh soal nomor 4 tadi, Ibu sudah berpesan, jika ketemu dengan rangkaian campuran, selesaikan dulu rangkaian paralelnya. Tetapi untuk kasus nomor 5 ini, di rangkaian paralelnya terdapat seri. Jika terdapat seri, maka selesaikan dulu serinya. Jadi serinya ini selesaikan dulu. Ingat cara mencari hambatan pengganti seri di plus ya. Jadi 2 ditambah 4. Di plus ketemulah 6 ohm. Kalau sudah di seri, baru kita cari hambatan pengganti paralel. Lihat, angkanya kembar semua. Ini tadi ketemu 6. 6 ya. Ini juga 6. Ini juga 6. Berarti kan angkanya kembar. Kita bisa pakai cara cepat, yaitu mencari hambatan pengganti paralel sama dengan R dibagi banyaknya tingkat. Berarti 6 dibagi 3. Ketemulah angka 2. Kita sudah ketemu dengan hambatan pengganti paralel. Terakhir kita serikan dengan 3 ohm ini ya. Jadi 3 ohm ditambah 2, 2-nya dari hambatan pengganti paralel ini tadi. Ketemulah 5 ohm. Nah, ini soal gabungan ya anak-anak. Jadi selain mencari hambatan pengganti, di sini nanti kalian juga bisa menemui soal tipe seperti ini. Ya, mencari kuat arus dan mencari tegangan. Untuk lebih jelasnya kalian bisa menyimak video seri sebelumnya ya untuk mengetahui rumus kuat arus dan rumus tegangan. Nah, kita kembali ke soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut yang ditanya berapakah besar hambatan pengganti, yang B berapakah kuat arus, yang C berapakah tegangan pada tiap-tiap hambatan. Ya, supaya lebih mudah kita identifikasi pada diketahui. Yang diketahui R1 12 ohm, R2 15 ohm, R3 13 ohm, V-nya 16 volt.
Yang ditanya A-nya hambatan pengganti, di sini Ibu tulis cukup R ya. Yang B yang ditanya adalah kuat arus yang mengalir tiap hambatan atau sama dengan I1, I2, dan I3. Yang C yang ditanya tegangan pada tiap hambatan berarti V1, V2, V3. Kita jawab satu persatu. Jawab yang A, mencari hambatan pengganti. Perhatikan gambarnya, rangkaiannya yang terlihat sejajar atau bertingkat. Nah, karena sejajar soal ini, maka kita menghitung hambatan penggantinya menggunakan rumus hambatan pengganti seri. Jadi cukup di plus ya anak-anak. R1 tambah 2 tambah R3. Berarti 12 tambah 15 tambah 13. Hasilnya adalah 40 ohm. Nah, mudah kan? Selama kalian tahu konsepnya, menyelesaikan soal hitungan pasti mudah. Yang B, mencari I. Nah, rumus I itu adalah V dibagi R. Masukkan saja V-nya 16, R-nya adalah 40 ya. 16 dibagi 40 hasilnya adalah 0,4, satuannya adalah A. A di sini adalah singkatan dari ampere. Nah, ciri rangkaian seri itu adalah arus yang mengalir pada tiap hambatan adalah sama. Maka I itu sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3, yaitu sebesar 0,4 ampere. Jadi kita sudah menjawab pertanyaan B. Jadi I1-nya itu 0,4 ampere, I2-nya juga 0,4 ampere, I3-nya juga 0,4 ampere. Sama nilainya dengan I. Itu ya. Sekarang kita lanjut ke C. C mencari V1. Masukkan rumusnya. V1 itu berarti I1 kali R1. Ingat I1 tadi sama dengan I, berarti 0,4. Sedangkan R1-nya masukkan sesuai dengan yang ada di gat 12. Maka 0,4 kali 12 ketemulah 4,8. Lakukan juga untuk V2. V2 itu berarti I2 kali R2. I2-nya sama dengan I1, sama juga dengan I ya, 0,4. Sedangkan R2-nya masukkan 15 ohm. Ini ya, 15 ohm. 0,4 kali 15 ketemu 6. Satuan V itu adalah volt ya. VOLT, biasa disingkat dengan huruf V ya. Terakhir kita cari V3. Rumusnya berarti I3 kali R3. Nah, I3 0,4, R3-nya 16. 0,4 kali 13 ketemulah 5,2. Ya. Nah, kalau kalian perhatikan, jika V1 ditambah V2 ditambah V3, hasilnya nanti pasti sama dengan V, 16 volt. Sesuai dengan ciri-ciri dari rangkaian seri. Rangkaian seri itu memiliki ciri-ciri arus yang mengalir tiap hambatan sama, sedangkan V-nya jika dijumlahkan, V masing-masing hambatan jika dijumlahkan nilainya sama dengan V total. Itu adalah ciri-ciri dari rangkaian seri. Sekarang perhatikan contoh soal nomor 7. Untuk soal nomor 7 ini merupakan contoh soal gabungan antara hambatan, arus listrik, dan tegangan listrik. Ya, dari gambar yang ada pada soal, kita identifikasi terlebih dahulu besaran-besaran apa saja yang diketahui. Yang pertama, 2 ohm, ini kita tentukan sebagai R1. Kemudian 3 ohm, kita tentukan sebagai R2. 1 ohm kita tentukan sebagai R3 ya. Hal ini boleh dilakukan selama di soal tidak ditentukan 2 ohm itu R keberapa, 3 ohm R keberapa ya. Kemudian yang diketahui berikutnya adalah R kecil. R kecil itu adalah hambatan dalam ya, hambatan dalam yang dimiliki oleh sumber tegangan. Nilainya adalah 0,3 ohm. Kemudian tegangannya atau beda potensialnya V-nya adalah 10 volt.
Kalau sudah selesai menulis besaran-besaran yang ada diketahui, kita lanjut pada besaran yang ditanyakan. Yang ditanya A itu yaitu hambatan pengganti, maka kita tulis RT. Ya, T itu simbol dari total ya. Jadi RT itu adalah hambatan total. Kemudian yang B yang ditanya adalah arus listrik total, maka kita beri simbol arus listrik itu I, totalnya kita beri kode T. Kemudian arus listrik yang mengalir pada hambatan 2 ohm, lihat tadi hambatan 2 ohm tadi kita beri kode 1, maka yang ditanya pada poin C adalah I1. Pertanyaan D, arus listrik yang mengalir pada hambatan 3 ohm, 3 ohm tadi kita beri kode 2, sedangkan arus itu adalah simbolnya adalah I, maka yang ditanya untuk poin D adalah I2. Pertanyaan yang E, tegangan listrik itu simbolnya V, sedangkan 2 ohm tadi kodenya 1, maka yang ditanya adalah V1. Pertanyaan yang F, tegangan listrik itu simbolnya V, 3 ohm tadi kodenya 2 ya, maka yang ditanya adalah V2. Kita selesaikan satu-satu. Untuk poin A, mencari hambatan pengganti total. Perhatikan gambarnya. Ini adalah rangkaian campuran. Ingat, kalau rangkaian campuran, maka selesaikan terlebih dahulu paralelnya. Ya. Nah, paralelnya kita selesaikan dengan cara diper. 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Masukkan angkanya. 1 per 2 ditambah 1 per 3. Sekali lagi, penjumlahan pecahan, cara menyelesaikannya adalah disamakan penyebutnya. Cari angka yang bisa dibagi 2 dan bisa dibagi 3. Atau sama juga cari faktor dari faktor kelipatan 2 dan 3. Ya, gitu kita temukan angka 6. Kalau sudah, kita lihat pembilangnya ya. 2 menjadi 6 itu dikalikan 3, maka pembilangnya 1 ini harus dikalikan 3. Mendapat hasil 3. Sedangkan yang ini ya, kita lihat 3 menjadi 6 itu dikalikan 2, maka pembilangnya ini dikalikan 2. Ya, ketemulah hasil 2. Kalau sudah, kita jumlahkan pembilangnya, 3 ditambah 2 menjadi 5. Penyebutnya tetap 6. Jangan lupa dibalik. RP itu sama dengan 6 dibagi 5, hasilnya adalah 1,2 ohm. Setelah mencari hambatan pengganti paralel, kita serikan hasil hambatan pengganti paralelnya tadi. Jadi 1,2, maaf ini R3 ya. 1,2 ditambah 1, hasilnya yaitu 2,2 ohm. Pertanyaan poin A sudah selesai. Kita ke pertanyaan poin B. Yang ditanya adalah arus listrik total yang mengalir pada rangkaian. Karena yang ditanya adalah arus listrik total dan di sini ada hambatan dalam, maka rumus yang kita pakai adalah I sama dengan E ditambah R besar ditambah R kecil. Apa itu E? Nanti silakan simak video sebelumnya ya, seri sebelumnya. Apa itu E? Bedanya E dengan V itu apa? Silakan disimak pada video sebelumnya. Kita masukkan nilai E adalah 10, R besar tadi sudah kita cari pada pertanyaan yang A, ketemu hasil 2,2, R kecilnya adalah 0,3. 10 voltnya kita tulis ulang, kita selesaikan bagian pembagi, yaitu 2,2 ditambah 0,3, hasilnya 2,5 ohm. Terakhir kita bagi, 10 dibagi 2,5, hasilnya adalah 4. Watt arus itu satuannya adalah ampere, biasa disingkat dengan huruf A besar. Nah, pertanyaan yang B sudah kita selesaikan. Kita ke pertanyaan C. Mencari I1. Mencari I1 itu yaitu caranya R1 dibagi R1 ditambah R2 kalikan I total. Masukkan R1-nya. R1-nya berapa? 2. Dibagi
R1 ditambah R2. R1-nya 2, R2-nya 3. I totalnya berapa? I totalnya yaitu jawaban dari pertanyaan B tadi, 4 ampere. Berarti sama juga dengan 2 dibagi 5 kali 4 ampere. Kita operasikan 2 kali 4, 8, dibagi 5 hasilnya 1,6 ampere. Ke pertanyaan D, I2. Mirip seperti cara C, cuma bedanya kalau yang ditanya I2 berarti bagian yang atas ini adalah R2. Yang lainnya tetap. Ya, R1 ditambah 2 kali I totalnya tetap. Jadi bedanya C dengan D itu terletak pada yang dibagi atau pembilangnya ini. Perbedaannya di situ. Masukkan R2-nya 3 per R1 tambah R2, 2 tambah 3, I totalnya 4. Berarti 3 dibagi 5 kali 4. 3 kali 4 itu 12, 12 bagi 5 itu 2,4 ampere. Terakhir, mencari tegangan listrik. Ya, mencari tegangan listrik V1 dan tegangan listrik V2 itu sama caranya. Ya, kenapa kok sama? Karena antara V1 dan V2 itu rangkaian paralel. Nanti kalian bisa perhatikan, simak video seri sebelumnya ya. Mencari V1 ataupun V2 itu caranya adalah V dikurangi I kali R3. V-nya berapa? V-nya 10 volt. Dikurangi I-nya 4 ampere, R3-nya 1 ohm. Sama dengan 10 dikurangi 4 yaitu 6 volt. V1 dan V2 nilainya sama. Sekian sama-sama video yang bisa Ibu tampilkan. Semoga kalian bisa memahaminya. Terima kasih.